Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau matematika itu sebenarnya bukan cuma pelajaran, tapi lebih mirip serangkaian teka-teki yang cerdas dan seru buat dipecahkan? Hari ini, kita akan coba lihat dari sudut pandang itu. Jadi, kalau selama ini kamu mikir matematika itu cuma soal angka-angka doang, siap-siap deh. Kita bakal buktiin kalau di balik setiap soal yang kelihatannya ribet, sebenarnya ada sebuah logika keren yang nunggu buat kita ungkap. Udah siap buat petualangan memecahkan kode ini? Yuk, kita mulai. Oke, ini dia 5 level yang bakal kita taklukkan hari ini. Anggap aja kita lagi milih misi dalam sebuah game. Masing-masing punya trik dan strategi uniknya sendiri. Kita langsung aja masuk ke yang pertama. Oke, level pertama, teka-teki uang saku. Jadi ceritanya ada 3 sahabat nih, angin, bintang, dan cahaya. Dan kondisi keuangan mereka agak rumit. Tugas kita sekarang adalah jadi detektif matematika dan memecahkan kasus ini. Pertanyaannya simpel aja sebenarnya. Kita dikasih beberapa potongan informasi yang terpisah-pisah. Tantangannya adalah gimana caranya kita nyatuin semua kepingan puzzle ini biar jadi satu gambaran yang utuh. Nah, ini dia barang bukti kita. Kita tahu jumlah uang mereka kalau dipasang-pasangin, tapi kita nggak tahu pasti uang masing-masing itu berapa. Kelihatannya kayak buntu kan? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah keseruannya. Dan disinilah triknya. Coba deh kita gabungin aja semua petunjuknya. Kalau kita jumlahin semuanya, kita dapat 2 kali lipat dari total uang mereka bertiga. Dari situ, gampang banget nemuin total aslinya, Rp47.000. Nah, angka inilah kunci masternya yang kita butuhin buat ngebuka semua jawaban lainnya. Jadi setelah dihitung-hitung, case closed. Ini dia faktanya. Kita berhasil membuktikan kalau uang saku cahaya itu beneran Rp20.000 dan total uang mereka bertiga emang Rp47.000. Kasus pertama beres. Kuncinya apa? Gabungin informasi yang kelihatannya acak buat nemuin satu info baru yang penting banget. Oke, tantangan pertama selesai. Siap buat level 2? Kali ini kita bakal main-main sama data siswa di sebuah sekolah yang pastinya melibatkan rasio dan persentase. Jadi gini, di sekolah ini ada total 160 siswa. Perbandingannya, cewek banding cowok itu 11:5. Gampangannya, berarti ada 110 siswi dan 50 siswa. Oke, ini data awal kita ya. Ingat-ingat. Nah, di sini ceritanya mulai seru. Ternyata 75% dari semua siswa atau 120 orang ikutan paskibra. Terus dari yang ikutan paskibra ini, 80%-nya itu cewek. Cuma dengan 2 langkah perhitungan ini, kita bisa langsung bongkar komposisi tim paskibranya secara detail. Nah, lihat deh grafiknya, kelihatan jelas banget kan? Tim paskibra ini mayoritas anggotanya cewek, ada 96 orang, sementara yang cowok cuma 24. Jomplang banget ya. Oke, kita cek finalnya ya. Dan inilah kesimpulan akhir dari teka-teki kedua kita. Ada 2 pernyataan yang terbukti benar. Pertama, 96 siswi emang gabung paskibra. Dan kedua, ada 26 siswa cowok yang memilih buat nggak gabung. Tuh kan, kalau kita pecah satu persatu, masalah yang kelihatan ribet jadi jauh lebih gampang. Hati-hati, tantangan ketiga ini sengaja dibikin kelihatan susah banget. Tapi kayak teka-teki keren lainnya, selalu ada jalan pintas yang elegan kalau kita jeli ngeliatnya. Coba lihat angka-angka ini. Ngeliatnya aja udah bikin pusing kan? Banyak koma, angkanya aneh. Pasti pengennya langsung ambil kalkulator. Tapi jangan. Ada cara yang jauh lebih cerdas. Ini dia rahasianya. Coba kita bedah angkanya satu persatu. Kalau kita ubah jadi bentuk notasi ilmiah, kita bakal nemuin sesuatu yang wow. Bagian atasnya, pembilangnya, sama bagian bawahnya, penyebutnya, itu ternyata sama persis. Nggak nyangka kan? Keduanya sama-sama 2026 kuadrat dikali 10 pangkat minus 3. Dan kalau sebuah angka dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya pasti 1. Sesimpel itu. Ini pelajaran penting. Jangan gampang ketipu sama penampilan luar sebuah masalah. Kadang jawabannya jauh lebih sederhana dari yang kita kira. Oke, teka-teki keempat ini benar-benar kayak labirin. Persamaannya numpuk-numpuk berlapis-lapis. Tugas kita adalah masuk dari luar ke dalam buat nemuin si X yang ngumpet di tengah-tengahnya. Kunci buat mecahin labirin ini adalah jangan dari dalam, tapi dari luar. Kita mulai dari jawaban akhirnya, yaitu 1. Kalau hasil akhirnya 1, berarti kan penyebut raksasa itu nilainya pasti 10. Nah, dari situ kita bisa kupas lapisan pertama. Terus kita ulang lagi logikanya. Kalau sisa persamaannya sama dengan 10, berarti bagian berikutnya harus 2, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita berhasil mengisolasi si X dan menemukan nilainya adalah 4. Dan tantangan pemungkas kita, kali ini kita bakal jadi seorang pemburu
Yang kita buru, satu digit spesifik yang tersembunyi di deretan angka desimal yang nggak ada habisnya. Coba dengerin pertanyaannya. Kita disuruh nyari digit ke-2026 di belakang koma. Gila kan? Siapa juga yang mau nulis angka sebanyak itu satu persatu? Tapi tenang, jawabannya ada di pola. Langkah pertama, kita bagi aja dulu 2026 dengan 26. Dan lihat apa yang muncul, sebuah pola angka yang berulang terus setiap 6 digit, 923076. Keren kan? Nah, buat nemuin digit ke 2026, kita tinggal bagi aja 2026 dengan 6, karena polanya kan 6 digit. Nggak usah peduliin hasilnya, yang kita butuhin cuma sisa pembagiannya. Sisanya kan 4, artinya digit yang kita cari adalah digit keempat di dalam pola itu. Dan angka keempat adalah 0. Beres! Oke, 5 teka-teki sudah kita taklukkan, tapi yang paling penting sebetulnya bukan jawabannya, tapi cara kita nemuin jawabannya. Anggap aja strategi-strategi ini sebagai kunci master yang bisa kamu pakai buat mecahin masalah-masalah lain. Jadi, apa aja senjata kita hari ini? 1. Gabungin info yang berceceran. 2. Sederhanain yang kelihatannya ribet. 3. Pikirin dari belakang ke depan, alias kerja mundur. Dan 4. Cari pola yang tersembunyi. Ini bukan cuma buat matematika loh, ini cara berpikir yang kuat dan logis yang bisa dipakai di mana aja. Nah, sekarang kuncinya udah ada di tangan kalian. Coba deh lihat sekeliling, mungkin di kerjaan, di hobi, atau bahkan masalah sehari-hari. Tantangan apa yang sekarang bisa kamu lihat bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai teka-teki seru yang sebenarnya nunggu buat kamu pecahin?